bertukar pikiran. Apa yang mendapatkan kekuatan di suatu daerah di sini? Apa yang di sana? Apa trennya? Karena kita harus follow the trend. Bisnis itu adalah mengikuti arah, jangan melawan arus. Kalau kita melawan arus, kita kalah. Karena arus itulah yang akan membawa kita untuk menuju ke suatu tempat. Mengapa fokus saya kepada paperboard? Kami sudah melakukan suatu survei, melakukan suatu analisa juga di lapangan bahwa paperboard ini trennya luar biasa, percepatannya luar biasa. Dan ini yang akan diminati karena apa? Reasonnya? Karena ini sangat mudah untuk dipakai. Jadi baik untuk makanan dingin, untuk makanan panas tidak bermasalah. Dan ini sangat hygiene. Nanti saya akan terangkan satu-satu. Ini yang disebut dengan paperboard. Karena di styrofoam, saya barusan dari Bali, itu benar-benar plastik dan styrofoam itu sudah di-ban, brother. Kita pergi ke Krishna yang tempat oleh-oleh di Bali, dia tidak menyediakan plastik sama sekali. Jadi hal yang seperti ini sudah menjadikan tren. Ini yang tadi saya bilang tren. Jadi kita mau mengikuti atau tidak mengikuti. Styrofoam di Bali, di Bandung sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi dia di Bali sudah menggunakan seperti ini. Di Bandung juga sudah menggunakan seperti ini. Jadi kuliner yang di Bandung yang mie kocok di pinggir jalan aja, dia sudah menggunakan ini. Karena apa? Sangat-sangat didukung oleh Pemdanya, karena styrofoam sudah dilarang. Oke. Dan yang terakhir adalah bahannya adalah kertas. Ini yang kertas yang saya ingin bicarakan pada hari ini. Styrofoam sudah dilarang pemakaiannya hampir di seluruh dunia karena tidak ramah lingkungan dan berbahaya untuk kesehatan. Bandung dan Bali sudah melarang pemakaian styrofoam dan kami yakin tempat lain akan menyusul. Mengapa dengan menggunakan paperboard? Plastik kontainer sebagai pembungkus makanan masih terlalu mahal bagi sebagian besar pengusaha rumah makan. Ada jenis plastik kontainer. Kalau ibu bapak pergi ke luar negeri itu ada yang berbentuk plastik. Tapi bukan plastik yang biasa, tapi plastik yang memang yang bisa di recycle. Ada logonya recycle dan bisa masuk microwave. Dan itu mahal sekali harganya. Dan itu belum mampu untuk secara ekonomisnya untuk pemakainya pengusaha makanan. Jadi solusinya adalah dengan kertas ini. Di negara maju dan berkembang sudah berubah pemakaian bahan dasar pembungkus makanan dan minuman dari styrofoam plastik menjadi food grade paper karena satu alasannya adalah hygiene. Kalau ibu makan bakmi, makan apa kan mangkoknya habis itu dicuci lagi, belum tentu mangkoknya itu dicuci dengan environment yang bersih. Kalau ini one time use langsung dipakai dibuang. Itu hygiene-nya. Karena tempat kuliner pun juga menuju ke arah sana. Kan banyak pariwisata, wisatawan yang datang, dia mau kalau seandainya makan dia tidak bermasalah setelah makan di kulinernya itu. Ramah lingkungan. Karena di sini bahan ini bisa di recycle, didaur ulang. Okay. Bisa didaur ulang, ramah lingkungan dan ekonomis secara biaya. Dan kalau ibu sudah mempunyai, katakan aja salah satu approach untuk pada end user Anda atau ibu, bapak dan ibu, ini alat ini bisa dipakai sebagai kontrol. Jadi misalkan ada jual makanan, ditaruh di mall, di sana, di sini, di outlet,
Saya drop hari ini 50 apa namanya mangkok. Nah, tinggal laporan aja. Sisanya berapa? Sisanya 10. Nah, berarti malam itu terjual 40. Jadi alat jumlahnya bisa sebagai alat kontrol. Tapi kalau dengan mangkok yang biasa akan sulit karena mangkok itu bisa dicuci kembali. Jadi ketahuan makanannya nanti dijual lagi kan gini. Sulit untuk mengontrolnya. Ya. Kalau seandainya ibu bapak bisa ada di Jakarta ada sup ikan Batam, alat kontrolnya adalah supnya dagingnya itu sudah di dalam plastik. Jadi banyak mereka karena sistemnya kan diserahkan sama pegawai, jadi alat kontrolnya berupa yang itu sudah dimasukkan plastik, nggak bisa satu-satu. Jadi mau tambah kuah, mau tambah itu nggak bisa, sudah dipaket untuk alat kontrolnya. Dan satu hal ini bisa dibuat dengan personalization. Sekarang sudah era digital, personalization. Ini salah satu cara untuk membuat marketing strateginya. Dengan marketing strateginya, saya bisa membuat katakan aja untuk personalization itu setiap gambar ini ada. Jadi bisa personalization ini gambarnya satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya, dan ini bisa ditentukan. Ini hanya mudah sekali pakai printer biasa. Nanti seandainya suatu event ada anaknya ulang tahun kayak gimana, jadi nggak usah rumah segala semuanya dikasih gambar begitu lucu-lucu, sebutnya namanya happy birthday, jadi buat kenangan. Hal-hal yang seperti itu salah satu cara untuk memasarkan. Bagaimana ibu membuat link? Karena dengan personalization ini harga jual dari barang ini akan meningkat. Dan disinilah yang saya ingin berbagi dengan ibu dan bapak bagaimana kita mendistribusikan barang-barang ini. Untuk suatu perusahaan, kemarin kami pulang dari Bali, mampir berhenti di airport, menikmati bakmi Gajah Mada. Yang di airport kami belum coba, yang di outlet yang lainnya sudah menggunakan brand, sudah di cover dengan bakmi Gajah Mada. Jadi dengan ini dia akan menaikkan image-nya juga bahwa sudah naik kelas, ibaratnya begitu. Jadi potensial customer-nya siapa untuk ini adalah semua outlet kuliner, catering, pesta perorangan, yang tadi saya bilang ini digitalization, jadi pesta perorangan, brand owner. Brand owner itu siapa? Seperti kayak Yoshinoya. Kalau ibu dan bapak menikmati Yoshinoya itu sudah ada mereknya Yoshinoya, ya. Bakmi Gajah Mada. Jadi saya sudah bawa beberapa contoh juga yang ada di sini. Ini epeng. Mungkin kalau yang hobi makan epeng. Ya. Cunyo. Ini epeng, ya. Ini ayam gubrak. Nah, untuk jumlah pemakaian mereka, end user Anda atau Bapak, kalau sedikit itu bisa diproses nanti dengan printer aja, jadi murah biayanya. Nanti kalau pertanyaan misalkan Bapak dan Ibu mempunyai customer yang ingin mendapatkan jumlah yang besar dan rutin, kita bisa berkolaborasi. Ibu atau Bapak yang sebagai franchiser, saya sebagai franchisornya bisa bekerja sama. Karena membutuhkan sebelum ini dibuat mangkoknya itu harus dicetak dulu. Karena kalau ini dicetak dengan digital dengan printer itu nggak selesai. Kalau satu bulan dia order 50.000, gimana dia menyelesaikan ini? Hal yang seperti itu. Yang saya dengar, saya sudah approach dengan abnormal sebagian besar, sudah sebagian sudah menggunakan paperboard. Jadi kalau kita mendapatkan link, Bapak atau Ibu mendapatkan link seperti itu,
yang mempunyai penjualan yang besar, kita bisa berkolaborasi. Produsen makanan ringan. Jadi produsen makanan ringan karena ini bisa di-seal. Jadi salah satu contohnya kita bisa seperti kayak bubble tea. Jadi ini seal-nya, jadi bukan menggunakan bukan menggunakan lid seperti ini, dan saya tidak menganjurkan menggunakan lid seperti ini. Kenapa? Bapak ya harus berani merekomendasikan kepada menggunakan ini. Alasannya kenapa? Kalau pakai lid yang seperti ini, misalkan pakai Gojek atau Grab, ini bisa diambil dia, bisa dibuka, ditutup lagi. Tapi kalau ini, mereka mau buka, ini akan robek semuanya. Ya, kalau seandainya mau produsen makanan ringan, entah itu apa di sini, itu pun juga langsung bisa di-seal, bisa dijual. Seperti mie gelas. Mie gelas kan sudah menggunakan itu, tapi tutupnya bukan dari ini, tapi dari aluminium dia. Yang digeletek terusnya dituang dengan air panas. Nah, hal-hal yang seperti ini potensial usernya itu luar biasa banyak. Hanya bagaimana tergantung ibu dan bapak approach mereka. Oke. Dengan e-commerce dengan link nanti saya bilang, kalau setiap kota ada, kita bisa berjualan dengan e-commerce pakai marketplace. Jadi kalau seandainya ada orang beli mangkok, dia masuk di provider kami atau di mana, mau pesennya di Pontianak. Jadi nggak perlu ngirim dari Jakarta, tidak perlu mengirim dari kota lain. Jadi bisa nge-link satu dengan yang lainnya. Ini yang kami akan building up. Ini kami akan membuat satu strateginya seperti itu. Karena kalau sekarang Bapak di mana-mana bisa buka Tokopedia, betul ya? Saya mau pesan mangkok ini bisa, tapi ongkos kirim yang luar biasa mahalnya, kan begitu. Nah, tapi kalau seandainya sudah ada di lokasi-lokasi ini, kita bisa membuat satu integrasi ini semuanya dengan e-commerce, penggabungan dari semua nanti ini. Ya. Di sini kami melihat bahwa usaha pembuatan paper bowl bisa menjadi bisnis yang berkembang pesat. Karena itu kami menawarkan dengan sistem franchise. Saya ingin membahas kenapa menggunakan sistem franchise. Oke. Untuk membuat produk ini, itu saya bukan underestimate ibu dan bapak, membutuhkan suatu working capital dan investment yang luar biasa, lumayan mahalnya. Karena untuk mendapat mengintip minimal harus ada 2 mesin. Menggunakan 2 mesin. Mesin yang pertama namanya mesin die cutting. Mesin die cutting itu mesin yang membuat pola kertasnya. Jadi sebelum ini mangkok terbentuk seperti ini, dia sudah harus terpolakan seperti ini. Ya. Dan yang kedua adalah mesin pembuat mangkoknya. Dan jangan lupa, di luar dari ini harus menyediakan stok material. Ini yang sudah ada di Indonesia. Di Surabaya pabriknya ada, di Jakarta pabriknya ada. Jadi dia umumnya sudah punya mesin ini. Bahkan ada penambahan lagi adalah satu mesin yang ketiga adalah mesin printingnya, mesin cetaknya.
Dengan konfigurasi yang seperti ini, Bapak Ibu harus mempunyai tempat yang besar, harus punya izin untuk impor kertas, karena ini sementara ini dari Indonesia belum mendapatkan standarisasinya untuk food grade. Saya import ini dari Finlandia, dari Finland. Jadi ini yang mendapatkan food grade. Saya sangat berhati-hati karena ini urusannya dengan makanan. Harus ada mempunyai sertifikasi untuk food grade-nya. Monggo Pak Sigit. Selamat datang Pak Sigit. Ya. Kami baru mulai saja Pak, tidak apa-apa, nanti bisa Bapak ngikutin. Ya. Jadi untuk investasi membuat paper ball ini, investasi mesinnya itu luar biasa besarnya, dan investasi untuk inventory untuk stok materialnya juga Bapak harus punya. Dan yang dibikin adalah finish product. Dan umumnya yang ini yang dijual ke pasar, ke mana, ke distributor dikirim. Dan kalau udah ngirim ini kan bentuknya sudah seperti ini Pak. Jadi kalau bentuknya seperti ini dalam satu box, ada satu box itu, satu karton itu sekitar 250, ada yang sekitar 500, tergantung ukuran dari mangkoknya. Itu ringan tapi volumenya besar. Apa kendalanya? Kalau saya kirim dari Jakarta atau dari Surabaya, berarti biaya kirim yang saya untuk kirim entah itu ke Medan, entah itu ke Pontianak, entah itu ke Makassar, biaya kirimnya sudah otomatis menjadi mahal. Ya. Untuk hal itu saya mencoba untuk membuat pemikiran out the box. Tidak seperti, saya tidak mengajari, saya bukan jual mesin Pak Ibu. Ingat sekali lagi, saya bukan menjual mesin. Saya mau bikin networking untuk kita bisa bekerja bersama-sama, bisa menikmati hasil bersama-sama, bisa sharing pengalaman, bisa sharing teknologi, whatever kita bisa sharing. Kalau networkingnya ini sudah terbentuk, sehingga saya potong. Yang saya fokuskan adalah Bapak atau Ibu hanya menggunakan atau mengoperasikan hanya mesin pembuat mangkoknya saja. Urusan yang besar-besar ini franchiser yang handal, franchiser yang akan mengambil alih. Jadi Ibu dan Bapak hanya khususnya menerima kertas yang sudah terpolakan dan luasnya cuma sedikit, taruh di garasi pun juga sudah bisa, dan bisa mengoperasikan. Jadi skupnya Ibu dan Bapak akan satu daerah atau satu itu potensialnya berapa, di situ yang Ibu akan fokuskan di situ untuk menjualnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya melanjutkan. Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan. Jadi sistem franchise ini karena saya potong hanya fokusnya hanya di mesin pembuat mangkoknya saja, investasinya Ibu dan Bapak tidak terlalu besar. Jadi investasinya sangat rendah, sehingga risknya dengan investasi yang rendah berarti risiko rendah atau besar, risikonya juga akan kecil. Price kompetitif. Tadi saya bilang price kompetitif. Kalau Ibu tempatnya di Makassar atau di Manado atau di Pontianak, Ibu sudah menang dulu. Menang apa tadi? Menang biaya transportnya dulu. Packingnya juga udah menang karena mereka kirimnya pakai karton box istilahnya. Dan nunggu harus lama. Kesulitan apa? Berarti kalau Ibu Ibu harus jumlah banyak kirimnya dulu di stok. Mungkin setengah truk atau berapa nilainya Ibu harus stok dulu di gudang. Tapi kalau Ibu mempunyai mesinnya di tempat itu, Ibu
Ibu hanya mempunyai persiapan kertas, Ibu kerjain, langsung jadi, langsung dijual. Sehingga stokis, ibaratnya orang kalau dalam ekonomi berusaha semuanya ke depan bisnis itu tidak mau menyimpan barang stok terlalu banyak. Kalau bisa masuk hari ini 10, keluarnya juga 10. Jadi perusahaan-perusahaan besar, kalau ibu bapak mau perhatikan, mereka tidak mau menyimpan stok. Jadi zero stok. Mereka mau produksi hari ini, pabrik, katakan aja kalau ibu bisa lihat pabrik-pabrik besar itu, dia produksi hari ini 100 karton dia keluar. Jadi tidak punya stok. Jadi setiap hari dia berdasarkan dia mau, karena itu biaya untuk investasi untuk stok, inventory itu besar sekali. Makanya dia akan kurangi seperti itu. Walaupun ini perusahaan kecil, kita bisa mengcopy paste dari sistem yang dipakai oleh perusahaan besar. Jadi saya mencoba untuk sharing bagaimana kita harus bisa survive di dalam melakukan satu bisnis. Minimum stokis ini yang tadi saya bicarakan, ya. Jadi ibu dan bapak nggak perlu harus order kan, bisa bayangkan kalau seandainya dari luar pulau perjalanan aja berapa lama. Itu harus mau nggak mau stok kebanyakan bingung, mau stok kekecilan, jadi kadang-kadang trial and error dulu. Yeah. Fast delivery. Kalau ibu tempatnya di sana langsung bisa delivery. Apalagi nanti saya bilangkan dengan e-commerce, kalau itu platformnya sudah terbentuk, bisa langsung masuk di situ, mau di mana aja bisa pesan, dikirim ya nanti melalui yang terdekat, mengirim barangnya ini. Less problem, simple. Kalau ibu dan bapak mempunyai semua konfigurasi mesin ini, berarti ibu dan bapak sudah perusahaan gede besar, dan biasanya perusahaan ini ada operatornya sendiri, ini harus ada operatornya sendiri, jadi ada maintenance-nya, jadi makin banyak masalahnya, makin banyak mesin yang dipakai berarti makin banyak masalahnya, problemnya makin banyak. Itu udah otomatis. Orangnya, pegawainya juga makin banyak. Kalau yang ini cukup hanya satu orang mengoperasikan. Besok ibu dan bapak bisa melihat secara live di gudang kami bagaimana segitu simpelnya mesin ini, dan cukup dengan satu ukuran garasi 4x5 sudah bisa beroperasi. High return dengan investasi tadi yang saya bilang low investment, mempunyai kemampuan untuk high return-nya sangat cepat sekali dan low risk. Suatu bisnis yang dicari adalah risk-nya yang rendah, return-nya yang tinggi. Ibu dan bapak tugasnya hanya satu, fokus pada penjualan, tidak lain. Karena semua masalah yang berat untuk memproduksi ini tanggung jawab dari franchisornya. Jadi ibu dan bapak hanya fokus kepada penjualan. Bagaimana menjual produk ini, bagaimana mempunyai inisiatif atau kreatif untuk menjual produk ini. Nah, disinilah saya mau nanti kalau kita sudah terbentuk networkingnya ini, kita bisa share. Satu daerah ini keberhasilannya apa, bisa share untuk diterapkan di daerah yang lainnya. Saya sudah berapa bulan di Jombang, ada kerjaan di Jombang sekitar hampir 5 bulan, mondar-mandir saya ke Jombang. Itu satu Jombang yang kota kecil, itu luar biasa. Jadi kalau secara ekonomi itu yang middle low itu mempunyai daya belinya itu meningkat pesat sekali di Jombang, Pak. Dan itu sudah bergerak. Dan kalau seandainya Bapak perhatikan di seluruh Indonesia itu tempat-tempat wisata itu sedang digalakan. Tempat wisata digalakan akan menyusul dengan kulinernya.
Itu yang menjadikan fokusnya, Pak. Ini mesin untuk membuat mangkok kertasnya. Bisa Bapak bisa lihat. Jadi setiap pengolahan itu. Jadi semuanya hanya nggak ada orang yang untuk mengoperasikan. Low investment, nilai franchise-nya hanya dengan 350 juta. Apa yang gue dapatkan dengan 350 juta? Tadi 1 buah mesin pembuat mangkoknya. Yang kedua, 2 set matras, 2 set ukuran untuk membuat mangkok. Yang satu ukuran 1 liter, yang 1000 ml. Yang satunya ukurannya 800 ml. Jadi 2 Ibu akan mendapatkan cetakannya. Saya tidak tidak terlalu menyetujui kalau seandainya Ibu membuat suatu mangkok yang ada 600, 500, 400 terlalu banyak. Jangan. Kita harus fokuskan mana yang pemakaiannya yang paling besar. Itu yang kita fokuskan. Saya sudah buat survei yang paling besar adalah yang 800 ml. Dari 800 ml, saya menginovasi yang 1 liter, yang 1000. Kenapa? Kalau saya menganjurkan atau membuat yang 1000 dibandingkan dengan yang 600. Kemasan itu sangat-sangat prioritas. Kenapa? Kemasan ini adalah membawa psikologi buat pembeli. Apa itu? Contohnya, Ibu membeli ciki atau yang makanan ini. Kemasannya besar apa kecil? Besar. Tapi begitu dibuka, isinya apa? Sedikit. Karena orang sudah diseko. Sebagai pembeli itu dia merasa murah kalau tempatnya besar. Dan harga produksi yang 1 liter dibandingkan 800 mili ini tidak berbeda jauh. Bagaimana kita seandainya orang yang jualan kue tiaw, jualan bakmi, habis itu masak dimasukkan di tempat besar, waduh, itu kue tiaw yang di sana itu tempatnya banyak. Padahal isinya hanya psycho aja. Kita hanya mempengaruhi pemikiran manusia. Dan ini terbukti, Pak, sama Ibu. Bagaimana orang produsen makanan itu dia sudah mempelajari, semua mempunyai latar belakang. Bagaimana dia akan nge-push, bagaimana dia akan nge-drive market ini. Berbagai cara untuk nge-drive market, tapi harus dengan biaya yang seringan mungkin, sekecil mungkin. Saya pergi ke Kresna. Ibu tahu ke Kresna, kalau yang pernah ke Bali, ke Kresna untuk oleh-oleh. Saya beli brem Bali, saya suka soalnya. Kotanya segini besarnya, tapi isinya cuma separuh. Jadi koplok-koplok. Sedemikian dibikin sedemikian rupa bahwa dengan harga kalau nggak salah 18.000 itu brem, hanya isinya mungkin sekitar 12 atau 10 yang putih-putih segini. 18.000 sama Bapak. Hanya isinya yang putih gini, isinya hanya sekitar 12. Begitu mahalnya. Tapi kesan pertama saya membeli dengan tempat yang besar ini 18.000, kesannya apa? Kesannya murah. Tapi begitu dibuka isinya cuma 12 biji. Berarti 1 brem itu 1.000 lebih. Bagaimana kita mencoba untuk mempengaruhi atau mengedrive pembeli-pembeli ini, end usernya. Oke? Low investment dalam hari ini pengiriman di dalam Pulau Jawa mestinya. Nanti kalau seandainya pengirimannya di Makassar atau di Pontianak
Pontianak. Kita bisa bicarakan terpisah nanti bagaimana menjembatani masalah ini. Pemasangannya, trainingnya, pengoperasian mesin, Ibu tidak mengeluarkan biaya, kami yang menanggungnya. Dan yang kelima, warranty wear and tear selama 1 tahun. Jadi kalau seandainya Ibu atau Bapak perlu mau di training, ada yang perlu diganti spare partnya, itu akan mendapat penggantian selama 1 tahun free. Untuk Pulau Jawa di luar dari transport sama accommodation, kami minta pengertian kalau yang jauh ke Pontianak atau ke Makassar itu mungkin kita bisa bicarakan berbagi karena biaya pesawatnya itu lumayan mahal. Karena terus terang aja kami tidak menjual mesin. Sekali lagi kami tidak menjual mesin, bukan itu yang target kami bukan seperti itu. Kami mau membuat networking. Price kompetitif. Tadi saya sebutkan dengan price kompetitif penghematan biaya kirim. Yang kedua penghematan biaya packing, kan harus dimasukin karton box. Bisa menggunakan sealer dibandingkan menggunakan lip. Jadi ini bisa menggunakan sealer, ini sudah ada airnya. Ada airnya di dalam pakai sealer dibandingkan harus menggunakan lip. Ya, seperti ini. Harganya lip ini mahal. Untuk ukuran seperti ini bisa dicek, minimal 250 perak. Minimal harganya lip ini 250 rupiah. Ini murah sekali. Saya cek suppliernya satu warna, kalau bisa dicetak. Jadi mereknya bisa ada 2 alternatif. Mau dicetak di atasnya seperti kayak bubble tea segala semuanya dicetak di atasnya satu warna, atau dicetak di sini. Tapi saya sarankan karena untuk posting lebih enak di sini. Cetaknya di atasnya ini. Saya tanya sama teman saya yang mau produksi plastiknya ini 250 meter itu harganya sekitar cuma 140.000 dengan satu warna. Jadi dengan 140.000 tolong dibagi. Dengan 140.000 250 meter ini lebarnya 16. Berarti kalau 250 meter kali 100 dibagi 16 berapa? 1.562. Berapa? 1.562. 250 meter kali 100 Dibagi berapa? 1.562. Jadi 250 meter kali 100 cm Dibagi 1.600. Oke, itu sebagai faktor pembagi dari yang 140.000 tadi berapa? 140.000 dibagi 89 perak. 89 perak. Jadi untuk menggunakan ini lebih secure, lebih aman, hanya costingnya 90 perak dibandingkan dengan memakai ini 250 perak. Dari sini yang diuntungkan siapa adalah end user Bapak sama Ibu. Jadi kita juga akan mengedukasi pemakai akhir dari produk ini. Ya. Sangat menyarankan menggunakan lip. Tidak perlu menggunakan izin usaha karena itu home industry, dan kalau seandainya itu bisa dengan regulasi sebagai franchisor dan franchisee-nya. Tidak memerlukan tempat yang besar untuk produksi. Ukurannya cukup 4 kali 5 meter, lebih dari cukup. Mendapatkan support training dari franchisor-nya, hanya menggunakan satu pegawai sebagai operator mesin. Pihak franchisor akan selalu mempunyai stok bahan baku kertas sehingga produksi berkelanjutan. Saya sebutkan high return. Kenapa high return? Kapasitas mesin 30 sampai 40 mangkok per menit.
Kalau saya hitung kapasitas produksi selama 1 bulan, 30 kali 60 menit kali 8 jam, saya ambil yang paling rendah, kapasitasnya 30 mangkok. 30 kali 60 1 jamnya kali 8 jam 1 hari kali 25 hari kerja, itu produksinya 360.000 mangkok 1 bulan. Kita tidak perlu sampai yang habis, syukur-syukur habis, waduh cepat high returnnya, maksudnya returnnya lebih cepat. Saya cukup dengan yang average aja, karena Bapak membuat ini net profitnya itu minimal Rp300 kalau di Pulau Jawa. Saya ke Bali, harga ini harga jualnya 1.300 1 mangkok. Di Bali 1.300. Padahal modal dengan hari ini kita hitung kurs agak sedikit mahal karena gara-gara corona. Itu rate-nya dolarnya 15 ribuan, sudah mendekati 15.000. 1 mangkok ini cost-nya untuk kertasnya cuma Rp500. Cost untuk mangkok hanya kertasnya aja dengan dolar 15.000. Jadi dengan saya cukup nggak terlalu sampai menggebu-gebu, untungnya Rp300 aja per mangkoknya. Kalau kita mau hitung dengan 50% ibu dan bapak bisa menjualnya, berarti 180.000 mangkok kali Rp300 itu Rp54 juta. Dengan investasi 350 hanya sekitar 6 bulan sudah ROI-nya kembali dari investasi di sini. Saya membuat harga net ini hanya Rp300 itu yang sangat moderat banget, sehingga nggak terlalu wah untung saya harus besar dibandingkan kalau di Bali modal 500 bisa jual 1.300, 800 untungnya udah. Jadi saya tidak mengambil acuannya di Bali. Fokus, sehingga bapak sama ibu hanya fokusnya hanya di penjualan, jangan mikirin yang lainnya Pak. Karena kami, bapak dan ibu sudah dapat backup dari kami. Ya. Untuk personal party, di mana ditulis nama pihak yang diundang atau namanya siapa. Jadi nanti kalau seandainya misalkan habis dimakan itu mau dibawa pulang, itu kan ada namanya buat anaknya, nanti bisa dicuci bersih, misalnya dicuci itu buat tempat pensil, tempat anaknya di meja belajarnya ada, karena sudah ada tulisan namanya, nama yang diundang anaknya ini kan siapa namanya, jadi dibawa pulang, dia bisa dibawa pulang. Branding, jadi branding tadi dengan dikasih nama, dikasih branding baik yang di lead-nya, di seal-nya atau di namanya. Ini di sini Cok Buntut Cak Yu, Sop Buntut Legendaris. Jadi ini brandingnya ditingkatkan dengan menambahkan label, dengan produk, dengan menggunakan stiker atau dengan yang dicetak ini, ya. Apabila ada user membutuhkan volume tertentu dan berkelanjutan, bisa dicetak dengan menggunakan sistem flexo, perjanjian terpisah antara franchisee dan franchisor-nya. Jadi kalau nanti ibu di Makassar atau di sana, di mana aja, yang oke, saya mau setiap bulannya ini bisa suplai nggak 100.000, tapi saya mau ada mereknya. Daripada bapak investasi mesin cetak sendiri, ya berat-berat ini, let me handle. Silakan franchisornya menghandle. Kita kerjasama, profit sharing atau bagaimana. Jadi bapak less problem. Jadi kita yang problemnya ya kita handle itu. Ya. Tapi kalau seandainya bapak mau beli, monggo, tidak ada masalah ya. Suatu saat saya kasih tahu, tidak ada batasan. Suatu saat misalkan di daerah ibu atau daerah bapak mau punya mesin ini semuanya, monggo, tidak ada masalah. Tapi untuk startupnya,
saya mengharapkan Ibu bisa startup dengan low risk tadi, risikonya rendah, dengan investasinya juga rendah, sehingga Bapak bisa fokuskan sama penjualan. Jadi suatu saat misalkan di Kalimantan Barat Ibu mau handle semuanya, Bapak mau semuanya punya ini, monggo, tidak ada masalah. Tidak ada restriction untuk hal itu. Di Makassar misalkan mau menguasai di Makassar, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, di Poso segala semuanya, cover semuanya, silakan, tidak ada masalah. Ya. Fokus pada marketing, yang ketiga bisa kontrol produknya. Produknya Bapak tadi yang saya sebutkan bisa dikontrol jumlah pemakaiannya. Penjualan produk makanan bisa dikontrol dari jumlah pemakaian per bulan oleh kantor pusat. Hygiene. Jadi ini sudah food grade, jadi tidak perlu dicuci lagi. Maksudnya kalau mangkok kan dicuci kadang-kadang air cucinya nggak bersih dan sebagainya. Dan yang paling berbahaya bukan masalah air cucinya, apa kira-kira Ibu dan Bapak? Sabunnya, Pak. Sabunnya kadang-kadang masih di dalam mangkok yang kita makan itu. Ya. Produknya ini kita mempunyai sertifikasi untuk food grade dari supplier kertas Metsa dari Finland. Ini sertifikasi dari Metsa. Terlalu kecil ya Ibu, nanti kalau seandainya Ibu memerlukan kopi, hard kopinya kami bisa supply nanti. Ramah lingkungan, mudah didaur ulang, dan faktor 6 ini yang sangat penting banget. Saya karena ini bukan bisnis menjual mesin. Sekali lagi tadi saya sampaikan, saya bukan mau menjual mesin. Kalau saya menjual mesin, misalkan di Makassar ada 5 orang mau beli mesin sama saya jual nggak? Saya jual. Jadi setiap daerah saya hanya mau mendapatkan satu franchisee saja. Tolong diingat-ingat, saya tidak akan, semua akan dalam satu perjanjian. Karena saya tidak mau kalau seandainya di dalam satu daerah itu ada 2, ada 3, apa yang terjadi nanti? Saling bersaing satu dengan yang lainnya, kasihan dong. Buat apa? Kita mau happy kok. Ya, saya tuh mau happy nanti ketemu 6 bulan sekali, ketemu di Makassar, kita di sana makan coto Makassar, gitu ya. Anggi mau ke Makassar kan? Nah, kita enjoy di sana kuliner. Suatu saat nanti enjoy di Pontianak. Berapa bulan kemudian kita sharing nanti. Untuk nanti ke Manado, wah, makan di Manado gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Khususnya di Jakarta juga saya tidak mau ada semuanya ada. Saya hanya mau di Jakarta Barat 1. Jakarta Timur tidak ada. Jakarta Utara ada. Karena Jakarta Utara meliputi Kelapa Gading. Kelapa Gading, Sunter itu luar biasa kulinernya. Jakarta Timur saya tidak mau. Sangat kecil kulinernya. Jakarta Selatan saya mau. Jakarta Pusat ya, Bekasi sama Tangerang. Jadi hanya kalau seandainya ada yang sudah satu, saya minta mau supaya dia sama-sama komit, mempunyai teritori hanya di situ aja. Jangan sampai menyeberang. Tapi kadang-kadang saya tidak bisa mencegah dalam hal ini. Antara perbatasan Jakarta Barat misalkan dengan Jakarta Utara kadang-kadang saling bersinggungan. Kalau seandainya Bapak dan Ibu potensialnya sudah cukup besar di situ di Jakarta Barat, besar sekali. Jakarta Utara itu juga yang Kelapa Gading itu besar sekali. Sebetulnya kalau Ibu dan Bapak fokus di daerah situ, nggak perlu nyebrang lagi gitu loh ceritanya. Sudah enjoy di situ. Di Serpong, di Gading Serpong yang wah itu luar biasa kulinernya. Banyak sekali.
Dan kalau bahkan tadi bilang kalau Bapak dan Ibu fokuskan di daerah situ sudah untuk yang jumlah tadi hanya 130.000 itu sudah rutin karena ini pemakaian rutin Pak. Jadi mereka setiap bulannya mau beli berapa, ada yang 1.000, ada yang 2.000. Bapak nggak perlu pikir ngirim orang. Sekarang sudah sedemikian modern. Orang maunya transfer nanti pesan berapa? Pesan 500 ya, udah kirim aja pakai Gojek. Bayar sana ongkirnya. Bapak nggak perlu melihara apa tukang yang antar barangnya ini, nggak perlu. Sekarang zaman sudah tidak ada diperlukan seperti itu lagi. Pakai Gojek ongkirnya dikirim orang 500 sudah ditransfer uangnya, sudah nggak pakai utang. Siapa yang pesan oke monggo. Kira-kira begitu Pak sama Ibu. Ya. Jadi personal kontak kami adalah PT Anugerah Samudra Sejahtera. Kantor kami di sini di perkantoran Grogol Permai, Blok C 50. Workshop kami ada di Pergudangan 75, Gudang 75 Blok G 1A, Jalan Prancis, Benda Dadap. PIC-nya adalah Irin Menas dan satu dengan Mas Robianto. Saya sangat mengharapkan besok Ibu dan Bapak bisa meluangkan waktu untuk melihat mesin itu beroperasi. Kami akan mulai jam 9 agendanya dengan suatu ucapan syukur. Kebetulan kami tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pemeluk yang lainnya, kebetulan saya agama Katolik, saya mau mengadakan syukuran. Mulainya dari jam 9, nanti selesai jam 10. Bapak kalau sana yang mau gabung, nggak perlu harus ngikutin acara syukurannya, itu bisa di tempat yang maksudnya kami punya lokasi sendiri, bisa ngobrol. Nah nanti setelah itu kita demo di mesin. Setelah itu baru nanti saya demoin makan bakso dengan kuah panas Pak. Bagaimana ini bertahannya dengan kuah yang hampir 100 derajat Celcius bisa tahan dengan produk ini Pak. Selain bakso juga ada yang lainnya Pak. Jadi kalau tidak suka yang bakso ada yang menu yang lainnya. Menu khusus, menu Jawa, gudegnya gudeg yang paling ngetop di Jakarta Barat. Ya, kira-kira begitu. Dan ada syukurannya. Jadi saya harapkan Ibu dan Bapak besok bisa hadir di tempat kami di Pergudangan Gudang 75 dekat airport Pak. Jadi menuju ke airport sana itu bisa melihat yang tadi saya sebutkan. Kalau saya punya ruangan 4x5 bener bisa enggak sih gitu loh. Bapak bisa lihat besok dengan yang dimasukkan dengan karton box itu berapa besar karton boxnya itu, muatnya hanya berapa banyak, cuma 250 dibandingkan dengan kalau yang sudah dibandel. Jadi berapa penghematannya, itu luar biasa banget. Nah penghematan ini makin jauh tempatnya. Nah, tadi seperti di Bali, mereka jualnya dengan 1.300 Pak. Luar biasa besarnya. Dan potensi di Bali itu luar biasa. Saya lihat sendiri kan, soalnya saya juga terus terang aja saya suka kuliner, jadi keliling-keliling itu luar biasa Pak di sana. Oke. Terima kasih. Thank you, Matur Suwun. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita makan malam bersama-sama?